Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan bagi saya, Hilbram Dunar, untuk bisa hadir di hadapan Anda bersama orang-orang yang paling dekat di hati Anda. Senang sekali kita bisa bersama-sama malam hari ini membahas mengenai sebuah topik dalam program yang cantik ini. Topiknya tidak kalah cantik karena kita akan membahas mengenai pelin-pelan. Karena banyak sekali dalam kehidupan yang membuat kita ragu untuk menentukan atau bahkan kita tidak tahu harus apa yang akan dilakukan menghadapi berbagai macam pilihan. Seperti apa dengan pelin-pelan yang dimaksud oleh Pak Mario? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Jadi kita bertemu lagi dalam program kita yang sederhana tapi cantik ini, Golden Ways, yang malam ini topiknya adalah pelin-pelan. Nah, pelin-pelan ini tidak untuk mencela orang lain, tidak untuk menyesalkan orang lain, tetapi untuk memeriksa bahwa sebagian besar sikap inkonsisten itu ada di dalam diri kita. Dan tidak ada orang bisa maju kalau kehidupannya maju mundur. Tidak ada keluarga, pasangan, kekasih yang bisa rukun kalau yang satu mau move on, yang satu mau move back. Ya toh? Nah, kehidupan ini harus konsisten. Kalau mau maju, majulah. Kalau mau tegas, tegaslah. Itu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada beberapa poin yang penting sekali, tapi saya utarakan dulu secara cepat bahwa inconsistency, tidak sinambungnya niat dengan tindakan, tidak sinambungnya kata-kata dengan tindakan, dan yang satu lagi, tidak sesuainya harapan orang dengan tindakan kita. Itu mengakibatkan kita disebut pelin-pelan. Dan seseorang yang pelin-pelan tidak mungkin dihormati, karena penghormatan dari orang lain ditempelkan kepada ketegasan kita untuk memajukan yang baik. Itu. Baik Pak Mario, Ya. dari 3 hal yang Pak Mario tadi jelaskan mengenai pelin-pelan, 3-tiganya merujuk pada tindakan. Ya. Sedangkan setiap tindakan kita pasti dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran dan tindakan kita seperti apa Pak Mario yang membuat kita disebut sebagai pribadi yang pelin-pelan? Oke, sukses. Terima kasih Mas Hilbram. Success is in the doing, not in the hoping. Sukses itu ada dalam tindakan, bukan pada mengharapkan saja. Berarti kalau gitu pada doingnya, pada tindakannya. Nah, sekarang perhatikan. Dalam kehidupan Anda, hati dan pikiran Anda itu menyegerakan doing atau mencegah. Gitu loh. Banyak sekali orang sekarang kehidupannya sedang dihambat, bahkan dikerdilkan oleh kekuatan yang ada dalam dirinya yang mencegahnya bertindak. Sehingga sebetulnya kalau keberhasilan itu is in the doing, banyak orang lari kepada yang dirasanya aman, yaitu doa, harapan, dan yang terakhir lebih anarkis, yaitu tuntutan. Dituntut saja orang untuk memberi kita lebih. Pantas tidak pantas, tuntut saja. Kalau mereka tidak mau, anarkis saja. Itu berarti orang sudah tidak lagi bergantung kepada dirinya sebagai pengubah nasib. Dia mengharapkan orang lain yang mengubah nasibnya. Padahal Tuhan bilang, aku tak akan. Kalau sudah Tuhan melarang dirinya sendiri, tidak ada yang mampu membongkar larangan itu, kecuali kita yang lebih bertindak. Itu Mas Hilbram. Terima kasih Pak Mario, kita berikan tepuk tangan untuk jawabannya, terima kasih. Bicara mengenai tindakan Pak Mario, dan pertanyaan dari saya pertama-tama sudah saya sampaikan ke Pak Mario. Saya berikan kesempatan kepada sahabat super yang ramai sekali di studio Metro TV kali ini untuk bertanya. Siapa di antara Anda yang ingin bertanya pertama kali? Saya persilahkan Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya punya satu pertanyaan Pak Mario. Bagaimana sikap kita menghadapi atasan yang pelin-pelan sementara kita posisinya ada di tengah-tengah Pak? Kita punya bawahan lagi Pak. Terima kasih. Super sekali. Ini atasannya, Anda di tengah,
anak buah banyak di bawah, gitu ya. Ini caranya, kalau dia plain plan. Ambil, kalau plannya baik, ambil plannya. Kalau plannya baik, ambil plannya. Oke? Anda teruskan sebagai kebijakan Anda. Ini yang baik, lakukan. Gitu. Nanti kalau dia berubah pendapat, sebetulnya aku mau plon. Kan orang pelin-pelan tidak membatasi dirinya dari plon dan plan. So kalau begitu Anda katakan, baik Bapak, terima kasih atas arahannya, sampaikan ke sini positifnya. Itu saja caranya. Jadilah orang yang memasuk akalkan atasan. Banyak orang memprotes atasannya sebagai tidak masuk akal, tapi dia tidak menjadi pemasuk akal. Kalau dia memasukkan akal dari orang yang pelin-pelan, dia dipakai dimanapun. Tapi kalau dia mengabdi kepada orang pelin-pelan, ikut pelin-pelan, setelah orang pelin-pelan ini turun, dia tidak punya karir. Perhatikan kehidupan kita. Yang dulu banyak bicara membela orang pelin-pelan, sekarang tidak ada tempat. Tapi yang tegas, dihormati sekali. Jadi kalau gitu, jadilah pemungkin bagi ketidakmasukakalan atasan. Itu. Jadilah pemungkin bagi ketidakmasuk akalan atasan. Yes. Super Pak Mario. Pertanyaan berikutnya, silakan Bapak. Salam super. Salam super. Nama saya Sofyan dari Jakarta. Ya. Banyak teman-teman mahasiswa saya pada awalnya mereka itu pas mau masuk kuliah mereka senang-senang gitu, milih jurusan senang. Terus pas mereka itu pertengahan mereka itu pilih salah jurusan Pak. Nah, sehingga mereka merasa kayaknya jurusan di sini tuh bukan passion saya nggak bisa berkarir di sini, bakat saya bukan di sini, dan akhirnya mereka tuh pelin-pelan terhadap kehidupan sama kuliah mereka sampai mereka pindah jurusan atau nggak lulus. Nah, bagaimana kiat-kiat Pak Mario Teguh untuk memotivasi teman-teman mahasiswa kita yang sedang mengalami pelin-pelan seperti itu, Pak? Terima kasih. Salam super. Super sekali. Pelin-pelan itu kalau Anda yang memutuskan. Kalau yang tidak Anda sukai itu diputuskan oleh Tuhan, itu namanya tuntunan. Contohnya, SMA saya, IPA. Ini SMA saya. Saya dapat beasiswa ke Amerika untuk belajar SMA di accounting dan arsitektur. Coba itu. Kemudian saya belajar lagi di Jepang, dapat international business. Tuh. Di IKIP Malang, saya jadi guru bahasa Inggris. Tuh. Dengan masa depan menjadi pegawai negeri, guru, dengan golongan 3A, beras 45 kilo, waktu katanya. Itu yang dijanjikan kepada saya dulu. Ternyata saya lulus MBA di Amerika, operation system. Kemudian saya bekerja di perbankan, di marketing, tuh. Kemudian saya menjadi konsultan, pertama kali untuk bisnis, tapi lama-lama, sejak muda, saya perhatikan kalau saya bicara, orang-orang yang memesan saya bicara selalu bilang gini, Pak Mario tolong disemangati. Saya bilang, Pak, saya ini konsultan ini. Ya, tapi nggak apa-apa, disemangati. Sampai saya menjadi konsultan pengembangan organisasi, kepemimpinan, kata-katanya dari para pemiliknya ada, tolong disemangati. Ayo, kemana karirnya? Ini semua kan zigzag, Pak. Seperti pelin-pelan. Kalau itu bukan keputusan Anda, itu dari Tuhan. Kalau keputusan Anda salah, Tuhan tahu nggak Anda salah? Diizinkan salah? Diizinkan salah. Anda salah, diizinkan salah. Itu maksudnya supaya apa? Supaya belajar, supaya tahu. Kalau Anda menyesali, pintu salah itu memasuki ruang yang benar. Belum. Di ruang yang benar Anda salah sikap lagi. Dibuat menderita toh? Lalu berdoa, keluarkanlah aku, keluar. Nah, masuk di sini baik lagi nggak? Nah, jadi kalau gitu, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita ini yang tidak menuntun kita kepada kebaikan. Jadi jangan mengeluh, Pak.
Alami, memang tidak enak. Tapi alami, tapi hasilnya adalah kebaikan. Kan kita ini mendewasa. Kalimat penutup yang penting. Kebaikan itu harus dipaksakan kepada yang muda. Diharuskan. Pada yang dewasa, kebaikan itu pilihan. Itu. Pada yang muda, kebaikan harus dipaksakan. Pada dewasa, kebaikan itu pilihan. Super Pak Mario. Kami akan segera kembali. Pastikan Anda tidak kemana-mana sebentar lagi. Terus saksikan program ini. Hanya di Mario Teguh Golden Ways. Baik, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Way. Saya Hilbram Dunar. Program kita kesempatan kali ini membahas mengenai pelin-pelan. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario berbicara mengenai niatan kita, Pak Mario. Yes. Dalam setiap tindakan kita memiliki berbagai macam niat. Tapi ternyata apa yang kita niatkan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita rasakan dan kita katakan terkadang tidak selalu sama. Bagaimana menyikapinya, Pak? Super sekali Mas Hilbram. Yuk, tolong angkat tangan. Siapa yang ingin hidupnya berbahagia? Good. Yang menjadi pikiran Anda itu kebaikan orang lain atau keburukan orang lain kepada Anda? Yang benar. Waktu mau tidur itu loh, Anda itu bicaranya gini, terima kasih Tuhan, tadi dia baik sama aku, dia baik sama aku, dia baik sama aku. Atau, Tuhan kan aku kan sebetulnya baik, tapi dia begitu, dia begitu. Ayo, yang biasanya mengganggu tidur Anda, yang mana? Keburukan, perlakuan tidak adil, semena-mena orang kepada kita. Oke? Sebetulnya satu hari ini ada orang yang baik kepada kita. Ada. Tuh, kalau niatnya bahagia, kenapa yang Anda izinkan sebagai pengisi pikiran dan hati, kok yang tidak baik? Apakah itu bukan pelin-pelan? Katanya mau bahagia, tapi kok mengisi hati dengan curiga? Mengisi pikiran dengan rencana pembalasan. Ayo. Itu kan namanya pelin-pelan. Berarti banyak orang dalam niatnya jelas dan baik, dalam tindakannya bertentangan dengan kepentingan pencapaian niatnya. Padahal segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau kita yakini segala sesuatu tergantung dari niatnya, berarti apa yang membatalkan niat? Keputusan untuk bertindak bertentangan dengan niat. Sekarang yuk, pelan-pelan. Siapa yang ingin jadi orang kaya raya? Good. Apakah Anda hemat? Ya, kalau tidak punya uang. Ya toh? Tanda bahwa banyak orang tidak konsisten dengan keinginannya kaya adalah perilaku di mall. Setiap habis gajian banyak orang. Iya. Tuh, satu lagi. Katanya ingin jadi orang kaya yang anggun, tidak sombong dalam kekayaan. Tetapi keramahannya ditentukan oleh tanggal. Tanggal muda ramah sekali. Ambil aja. Tanggal muda. Tanggal tua, mana? Bayarin dong gua. Gitu kan? Nih, lihat. Berarti kita itu manusia yang naik turun di dalam konsistensi. Nah, kalau begitu, yuk jadi orang yang gampang kaya. Orang gampang kaya, selama bisa pinjam, tidak beli. Iya loh, pinjam. Syukur-syukur dia tidak minta dikembalikan. Nah, satu lagi, orang yang gampang kaya melihat segala sesuatu bisa dijual. Jadi dia tidak berfokus pada membeli, tapi ini bisa dijual, oh ini bakal ada yang bayar, oh ini banyak yang mau. Iya toh? Nah, banyak orang inkonsisten. Jadi kalau begitu yuk malam ini duduk yang damai lalu periksa. Apa sih yang aku niatkan yang tidak aku lakukan dalam tindakanku? Lalu satu lagi yuk, mundur. Apa sih yang aku lakukan yang membatalkan niatku? Jadi kalau begitu inkonsistensi dipelajari dari mana? Inkonsistensi itu ada di dalam kehidupan Anda kalau Anda sedang galau, lambat, menanti sesuatu yang seharusnya sudah datang. Itu pasti ada inkonsistensi. Ingin kaya, belum kaya. Ingin pangkatnya tinggi, belum pangkatnya tinggi. Coba lihat, ingin menikah, belum ada yang mau. Betul, pasti ada yang inkonsisten.
Nah, yuk kita belajar pelan-pelan. Dan itu dibutuhkan satu ya, keikhlasan untuk menerima bahwa kitalah yang bertanggung jawab atas kekurangan kehidupan kita sendiri. Selama kita menyalahkan orang lain, tidak akan lihat jalan keluar. Itu. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari sahabat super yang sudah hadir di studio. Penanya berikutnya, ya baik silahkan. Selamat malam, salam super Pak Mario. Selamat malam Ibu. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri, nama saya Yeni dari Lampung, Pak. Dari Lampung. Baik. Pak Mario, banyak orang mengartikan tentang pelin-pelan untuk memilih suatu pilihan, baik itu pekerjaan, ataupun pasangan hidup, atau sekolah dan sebagainya. Saya punya sedikit pengalaman, Pak, pengalaman pribadi dengan suami saya. Ada suatu hal yang pernah terjadi dan yang harusnya membuat dia marah. Sementara saya sendiri sudah merasa marah dalam hati. Cuma saya tidak punya kapasitas untuk marah. Harusnya dia yang marah. Berhari-hari saya tunggu dia nggak marah-marah, Pak Mario. Akhirnya saya nggak tahan. Saya tanya, kamu kenapa belum marah? Nanti marahnya nunggu waktu yang tepat. Betul sekali. Pak Mario, suami saya ini termasuk kategori yang sabar menurut saya sebagai istrinya. Betul sekali. Lalu di mana batasannya sabar dengan pelin-pelan? Apakah suami saya menahan marah itu termasuk sabar? Atau termasuk pelin-pelan? Oh gitu. Mohon petunjuknya Pak Mario. Terima kasih. Ibu, kalau ini ibu, lalu ini suami. Kalau dia sabar, berarti dia, orang sabar itu menunda ekspresi perasaan buruk. Lalu mendahulukan tindakan baik. Itu orang sabar. Itu bukan orang pelin-pelan, itu orang sangat kuat. Jadi dia menggunakan kemarahannya tidak untuk merusak dirinya, tapi justru menjadi sangat terkendali. Nah, istrinya bertanya-tanya, gitu toh. Ini kapan marahnya? Nah, ibu harus mencari cara untuk cari gara-gara. Ibu harus mensyukuri suami yang bisa diam menahan marahnya, lalu bicara pada waktu yang lebih tepat. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang marah itu, ini loh ya, keadaan buruk itu bukan untuk dikeluhkan, dimarahkan, atau digelisahkan, diomelkan, tetapi untuk diperbaiki. Sehingga sebetulnya kebaikan itu mengharuskan ketegasan. Nah, pria yang bisa marah tetapi tidak menjadi norak karena kemarahannya, ini orang tegas. Kebaikan itu mengharuskan ketegasan. Sekarang gini, pacaran sudah 8 tahun. Belum menikah. Belum dilamar. Ini pria ini masalahnya apa? Kurang cinta, ketidaktegasan, atau belum ada modal? Belum ada modal itu yang ngalami ya? Ayo, modal utama dalam pernikahan apa? Cinta. Modal utama dalam pernikahan cinta. Orang-orang yang pacaran lama tidak menikah, sudah tidak cinta lagi, tapi ada kewajiban karena sudah sering terlihat bersama. Nah, suami ibu baik sekali karena dalam kesabarannya, dalam kemarahannya dia bersabar. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kalau begitu ingat ya, marah, sedih, gelisah, galau bisa terjadi ke semua orang. Yang beda adalah reaksi kita di dalam perasaan itu. Itu. Super Pak Mario. Marah bisa terjadi pada semua orang, tapi reaksi kita yang membedakannya. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengambil alat polling. Kita harus menentukan satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Jangan pelin-pelan ya Bapak Ibu ya. Satu saja pilihannya. Ada 3 pilihan dan kita lihat sama-sama seperti apa pollingnya. Menurut Anda, orang menjadi pelin-pelan karena apa? Yang A, karena hatinya lemah dan pikirannya ruwet. Yang B, tersandra oleh ketidakjujuran. Yang C, maju kena, mundur kena. Ya, silakan. Anda tentukan pilihan Anda satu saja sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Saya mohon tepuk tangannya untuk yang sudah memilih. Kami kunci jawabannya. Anda bisa menentukan pilihan di mtgwpl.com juga untuk mengetahui seperti apa jawabannya ya. Baik, kami akan segera kembali sebentar lagi. Jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Way.
sibuk sekali, tapi kudanya nggak kemana-mana. Iya toh? Coba naik kuda. Baik, kita teruskan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways, dan sekarang saya akan melihat seperti apa hasil polling yang sudah ditentukan oleh sahabat super yang sudah hadir di studio. Kita lihat sama-sama. Menurut Anda, orang menjadi pelin-pelan karena hal apa? A, B, atau C? Yang memilih A, hatinya lemah dan pikirannya ruwet 60%, yang tersandra oleh ketidakjujuran 27%, dan yang maju kena, mundur kena 13%. Super sekali. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Jika engkau sudah berniat berubah bagi kebaikan hidupmu, berubah saja. Ringankanlah hatimu, langsung saja berubah. Sederhana nasihatnya ya. Tetapi banyak orang tidak langsung berubah. Nah, ini pelin-pelannya. Karena hatinya lemah dan pikirannya ruwet, 60%. Saya ambil yang paling kecil dulu. Yang maju kena, mundur kena. Siapa yang memilih ini? Selamat malam Pak Mario. Malam. Salam super. Salam super. Saya Afnan Pak Mario dari Gresik, Jawa Timur. Dari Gresik? Iya. Saya memilih yang C, maju kena, mundur kena. Karena apa Pak Mario? Karena di sini pada suatu posisi, walaupun hati kita kuat, pikiran kita banyak, tapi pada saat kita pada posisi yang seperti dicontohkan oleh Bapak tadi, pada saat ada yang pada posisi di tengah-tengah, atasan mengatakan atasan pelin-pelan, bawahan menuntut terus dari bawah ataupun dari samping juga ada. Jadi itu kita pada posisi maju kena, mundur kena, kita sering pelin-pelan. Kita lihat yang posisi yang menguntungkan kita. Ketika kita menguntungkan, kita ikut atasan, kita ikut atasan. Tapi ketika itu menguntungkan bawahan terus menuntut kita harus ikut bawahan. Jadi itulah yang membuat biasanya orang-orang pelin-pelan Pak Mario menurut saya. Apakah itu sikap yang baik? Itu kalau menurut saya kurang baik, tapi itulah yang membuat kita pelin-pelan biasanya. Betul, ya, betul. Karena ini bukan sifat kita, bukan sikap kita. Ini adalah pengamatan kita tentang orang lain. Iya, Pak ya, Mario, karena dia sekali. terjepit antara, begitu. Nah, kita tidak memiliki. Terima kasih Pak, kita berikan tepuk tangan dulu. Coba antara rezeki yang penuh berkah dengan kesempatan kerja. Sekarang kesempatan kerja semakin sulit didapat. Oke? Ekonomi tidak terlalu mendukung. Anda ingin berhenti dari pekerjaan yang rezekinya tidak begitu berkah. Gitu? Membantu pemalsuan produk orang lain, mengimpor sesuatu secara tidak jujur, membayar petugas untuk bisa memasukkan produk-produk tertentu secara ilegal. Ini misalnya. Nah, perusahaan ini kan tidak berkah. Kita mau berhenti, tapi takut nanti tidak dapat pekerjaan lain. Ya. Nah, itu pelin-pelan atau kurang berani? Kurang berani. Sih sebetulnya disebut pelin-pelan karena kurang berani antara niatnya untuk mencari rezeki yang halal, menolak memberi makan istri dan anak dengan uang tidak halal, tapi takut Tuhan tidak memberikan rezeki di tempat lain. See? Inkonsisten dong? Jadi kalau gitu keberanian. Nah, kalau orang beriman seharusnya berani. Kan kalau kamu menyerahkan sesuatu yang tidak baik karena Tuhan, Tuhan mengganti. Tetapi dia tidak begitu percaya. Meskipun dia bilang dia beriman. Jadi memang sulit sekali kalau orang tidak mempunyai ketetapan. Lebih baik salah jelas sekarang daripada tidak pernah tahu betul atau salah seumur hidup. Itu ya. Super. B. Yang tersandera oleh ketidakjujuran. Siapa ini? Salam super. Salam Saya super. memilih B karena terkadang dalam mengambil tindakan yang baik dan benar, ada resiko yang harus kita tanggung. Karena kemungkinan besar di zaman sekarang hal yang mungkin lebih baik dan tidak benar itu tidak terlalu populer, Pak. Dan terkadang setelah gagal mungkin pertama dan kedua, walaupun masih berusaha untuk tetap dengan keyakinan akan sesuatu yang baik, tapi langkahnya mungkin semakin melambat, Pak. Itu sih dari saya. Ya. Terima kasih. Super sekali.
Tangan kanan Anda tidak bisa tegas kalau tangan kiri Anda mencuri. Ya toh? Suami tidak bisa tegas kalau istrinya tidak jujur. Kepala desa tidak bisa tegas kalau anaknya tidak jujur. Kita itu sering disandera oleh ketidakjujuran. Maka kalau Anda masih muda, hati-hati ya. Ketidakjujuran masa muda Anda bisa menyandera Anda nanti loh. Apalagi di internet. Anda pasang foto, pasang nama, lalu memaki, membenci orang. Ayo, bicara menggunakan bahasa yang kotor. Itu permanen di sana. Dan mudah sekali sekarang telah banyak orang ditolak di meja tempat dia di interview. Nama, Facebook profile, langsung nggak interested. Tuh. Sebanyak sekali orang tersandera oleh keburukan yang santai dilakukannya. Perhatikan pejabat-pejabat yang tidak bisa tegas. Sangat berkuasa tapi sangat tidak mampu mencegah penghinaan orang kecil. Karena orang-orang, istilahnya raja yang tidak jujur, memberikan izin kepada pengemis untuk mengajarinya kejujuran. Seorang pengemis bisa bilang, "Raja, kamu tidak jujur, tidak baik itu ya." Ayo, bilang apa dia? Iya. Berarti apa? Kejujuran itu kekuasaannya langsung dari Tuhan. Dan orang yang tidak jujur langsung kekuasaan Tuhan dicabut darinya. Apapun kedudukan dan jabatannya. Itu. Hatinya lemah, pikirannya ruwet. Nah, ini 60%, banyak sekali. Selamat malam, Selamat Pak Mario. Saya Ibu Ira dari Puri Indah. Menurut saya, seseorang pelin-pelan itu dari hatinya lemah dan pikirannya ruwet, dia karena sibuk sendiri memikirkan hal-hal negatif yang akan terjadi berikutnya. Apabila dia mengambil keputusan yang akan diambilnya ya. Terima kasih. Super sekali. Orang-orang yang terlalu banyak tahu, biasanya tahu yang tidak perlu. Iya. Orang-orang yang terlalu banyak tahu, tahu yang tidak perlu. Satu. Orang yang terlalu banyak berpikir, memikirkan yang tidak perlu. Ayo. Orang yang sibuk, tapi tetap tidak jadi orang, itu karena dia seperti naik kursi, naik kuda-kudaan itu loh. Sibuk sekali, tapi kudanya nggak kemana-mana. Iya toh? Kenapa? Naik kuda, gitu kan? Mau kemana? Di sini saja, gitu nah. Orang-orang ini berpikir antara yes dan no. Pikirannya adalah what if? Bagaimana kalau, bagaimana kalau, bagaimana kalau. Oke. Orang jujur hanya satu kalau. Yaitu lurus. Orang tidak jujur, pikirannya rumit sekali. Karena what if. Tuh, tidak pernah jadi. Kemudian hatinya lemah. Bagaimana bisa hatinya kuat? Karena kesini ketemu tuduhan orang. Kesini dia bilang, hayo. Kamu sendiri bagaimana? Kesitu, hayo. Itu ingat nggak dulu? Kan banyak istri menyiksa suami begitu ya. Ingat nggak dulu? Terus suaminya bilang, iya. Nah. Jadi kalau gitu, paling enak itu jadi orang lurus. Orang yang jujur, yang dikatakannya ada di hatinya, yang dilakukannya sesuai, yang dipikirkannya baik. Kenapa? Karena aku bertuhan dan Tuhanku penuntunku. Tuhan itu di belakangku menunjukkan arah. Menuntunku kalau aku lemah dan menungguku di depan untuk menaruh yang aku cari. Kita itu tidak pandai untuk menemukan. Kita itu hanya diminta jalan karena nanti Tuhan taruh sesuatu yang kita cari di depan. Tidak ada orang pandai. Nah, jadi kalau begitu orang-orang yang hatinya lemah, pikirannya kusut itu tadi, pasti karena sudah meruwetkan kehidupannya sendiri dengan tindakan baik yang tidak dilakukannya. Tindakan buruk yang dianggapnya penyelamat kehidupan. Itu. Untuk sementara mensahabati orang-orang tidak baik.
Padahal sejarah menunjukkan semua orang yang bersahabat di dalam pencurian akan dituduh oleh sahabat-sahabatnya yang dulunya sama-sama mencuri. Ya. Seharusnya kehidupan kita di Indonesia membuat kita semakin mencintai kebaikan. Semakin percaya tidak ada kehidupan yang baik di luar kebenaran. Itu. Cukup jelas penjelasan dari Pak Mario dan Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dengan penjelasan yang lain. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Way. Pelin-pelan penyakit. Pelin-pelan termasuk penyakit. Karena apapun yang mengurangi kualitas hidup kita, itu penyakit. Baik, terima kasih untuk ketidakpelin-pelanan Anda dengan terus menyaksikan program ini. Saya Hilbram Dunar dan sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Anda yang sudah bertanya ke Pak Mario tapi tidak sempat hadir di studio. Kami sudah siapkan tayangannya. Ini dia. Halo Pak Mario, salam super. Saya Fahmi, mahasiswa dari Universitas Swasta di Jakarta. Saya sering mengalami ingin mengambil suatu tindakan atau sebuah keputusan, saya lebih memikirkan resiko yang akan terjadi gitu. Bukannya coba menjalankannya aja. Kira-kira solusi dari Pak Mario apa ya? Terima kasih Pak Mario, salam super. Super. Orang yang memikirkan resiko, sebetulnya perasaan apa yang dimilikinya? Takut. Apakah ada di antara Anda yang ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Ya, tidak mungkin hilang. Takut itu rahmat. Karena kalau tidak, kita main-main harimau. Iya Pak. Iya, main-main buaya. Kalau kita tidak takut, takut itu rahmat. Yang menjadikan kita mampu. Kalau bisa jauh dari bahaya jauh, kalau bahaya harus dekat di contain. Ada cara untuk menampung bahaya. Anda perhatikan bahwa kita semua takut, tertembak maka ada jaket anti peluru. Jadi kalau begitu takut itu rahmat. Hanya banyak orang salah menggunakannya. Takut tidak digunakan untuk menghebatkan diri sehingga tidak mempan resiko. Tetapi menjadi pribadi yang lemah, yang menghindari perubahan, sehingga resiko itu betul-betul bisa mengenainya. So, takut. Takut ini tidak bisa dihilangkan dan seyogianya tidak, karena itu wajar. Ini triknya. Jadikan takut itu tidak berarti lagi. Ada takut itu tapi tidak berarti lagi. Coba. Siapa yang takut miskin? Jangan sampai tidak takut miskin, tidak ingin kaya loh ya. Itu mau kemana orang? Tapi kalau takut miskin ada. Tapi kalau kita bekerja keras, ketakutan itu tidak berarti lagi. Tuh. Sakit. Takut sakit. Ya tapi kan kita menjaga kesehatan sehingga rasa takut itu tidak ada lagi, tidak berarti lagi. Nah banyak orang rasa takutnya berarti. Rasa khawatirnya berarti. Sehingga daya tariknya mengenai kebaikan mengecil. Kesimpulannya, orang lebih banyak tertarik pada kegagalan daripada pada keberhasilan. Kalau dia tertarik kepada keberhasilan, wajahnya berseri-seri karena bilang apa? Aku akan jadi orang besar. Istriku akan cantik memuliakanku. Anak-anakku sehat-sehat. Rumahku besar. Mobilku banyak sekali karena aku punya perusahaan taksi. Coba. Kalau dia berpikiran positif. Tapi banyak orang bilang apa? Nanti kalau gagal bagaimana? Kalau ditolak bagaimana? Ngomong sih enak. Ngelakukannya gimana? Lihat ini orang-orang yang hatinya kecil sekali. Pelin-pelan. Mau kaya, tapi takut resiko. Gitu.
Baik, terima kasih untuk satu pertanyaan pertama lewat tayangan dan masih ada lagi satu pertanyaan lagi yang akan kami sampaikan kepada Pak Mario yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Salam super Pak Mario, nama saya Tiwi. Saat ini kegiatan saya sebagai mahasiswa di perguruan swasta. Saya mempunyai pasangan yang super cuek. Dia lebih care ke temennya dibandingin pasangannya. Yang saya ingin jawaban Pak Mario, gimana caranya supaya pasangan saya nggak cuek itu pertama. Gimana caranya juga biar pasangan saya lebih easygoing ke saya, dia lebih bisa terbuka kalau misalkan pasangannya lebih diutamain, istilahnya nggak diutamain juga sih, lebih diperdulin lah dibandingin sahabatnya. Belum tentu kan sahabat baik ya, ada sahabat yang bermuka dua atau gimana kan, saya nggak ngerti. Saya cuma ingin minta solusinya seperti itu aja. Terima kasih Pak Mario, salam super. Wanita menginginkan pria yang menjadikannya pusat perhatian. Betul. Segala-galanya. Kan begitu toh? Begitu laki-laki tidak menjadikannya yang utama, wanita galau. Galau. Karena wanita menginginkan laki-laki yang mengutamakannya. Betul. Berarti kalau gitu beliau tadi juga mengharapkan laki-laki yang mengutamakannya. Ya. Upayanya apa sekarang? Mempertahankan orang yang mengabaikannya. Pelin-pelan nggak itu? Itu loh maksudnya pelin-pelan. Berapa banyak wanita bertanya kepada saya, Pak Mario, apa yang saya harus lakukan kepada pacar yang suka selingkuh? Ampun, baru pacaran saja sudah suka selingkuh. Pelin-pelan. Anda menginginkan laki-laki yang baik, tetapi meminta nasihat mempertahankan laki-laki tidak baik. Pelin-pelan. Padahal kan tanda-tandanya kan begini toh. Ini equationnya. Teman lebih besar daripada kekasih. Sekarang saja dengan yang disebut cinta, cinta itu kekuatan yang tidak masuk akal. Sehingga seharusnya waktu saat jatuh cinta, saat dalam hubungan cinta, harusnya tidak masuk akal. Harusnya wanita itu satu-satunya. Tapi sekarang teman-temannya. Padahal teman-temannya itu main karambol. Itu wanitanya cantik di sebelah. Tidak dilihat yang sini tuh. Berapa banyak wanita sedang menyiapkan pernikahan yang sangat menggalaukannya. Karena niatnya mendapatkan laki-laki yang baik, tetapi mempertahankan laki-laki yang mengacu kepadanya. Itu. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Banyak yang kena nih pakainya. Ya, sekarang saya lanjutkan kepada penanya berikutnya. Silakan angkat tangan Anda. Saya persilakan Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super. Di sini kita tahu Pak bahwa pelin-pelan itu bukan suatu penyakit ya. Bukan suatu penyakit pelin-pelan itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mengatasi atau mensiasati orang-orang yang ada di tempat kerja kita atau di lingkungan kehidupan kita sehari-hari yang suka pelin-pelan atau yang lebih sering mereka yang sering kita hadapin dalam kehidupan kita. Terima kasih. Super sekali. Yuk kita perjelas pengertian mengenai penyakit. Orang yang suka belanja berlebihan. Kemudian melukai kebutuhan keluarganya karena uangnya habis. Lalu berhutang, menggunakan kredit card sebagai sumber pendapatan, padahal kredit card adalah sumber pinjaman berbunga paling tinggi. Apakah itu bukan penyakit? Penyakit. Gengsi, membiayai penampilan dengan hutang. Apakah itu bukan penyakit? Penyakit. Pelin-pelan, penyakit Ibu. Pelin-pelan termasuk penyakit. Karena apapun yang mengurangi kualitas hidup kita, itu penyakit. Seperti memasukkan asap bakar-bakaran ke paru-paru. Ya kan ada yang di Twitter tanya, "Oh Mario, bagaimana caranya menghilangkan asap di dadaku?" Ya berhenti merokok, gitu aja. Bagaimana caranya berhenti? Berhenti. Nah iya caranya berhenti bagaimana? Berhenti. Nah jadi Ibu kalau begitu terima saja. Kalau yang kita lakukan tidak memuliakan kita, tinggalkan. Ini adik-adik saya.
Kenapa bahasan tentang kelemahan hari ini itu harusnya sudah selesai? Karena nasihatnya adalah gini. Jangan lakukan apapun yang di masa depan tidak akan menjadi sesuatu yang besar. Hubungan baik dengan orang. Ini bisa besar nggak? Jangan diteruskan. Bekerja di satu perusahaan. Menjadikan Anda besar nggak nanti? Menjadikan perusahaan ini besar nggak? Ide Anda yang Anda lakukan menjadi besar nggak? Kalau tidak, tinggalkan. Nah, jelas-jelas sikap pelin-pelan, boros, suka mencemooh, menghina orang lain, bergaul di tempat-tempat yang tidak baik, yang merusak kesehatan dan moral, jangan diteruskan. Itu penyakit. Jadi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang selama ini pelin-pelan adalah ketegasan untuk memilih yang benar. Problem kita adalah itu, ketegasan untuk memilih yang benar. Penutupannya adalah pertanyaan, mengapa orang memilih yang tidak benar? Karena orang telah terbiasa menemukan kenikmatan di dalam keburukan. Karena setan pandai membuat orang melihat kebaikan di dalam keburukan yang dilakukannya. Gitu. Super sekali Pak Mario untuk jawabannya. Kita akan break dulu sebentar, pastikan Anda tidak kemana-mana. Pelin-pelan, judul program ini akan segera kembali sebentar lagi, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Butuh uang, kasih uang, jebret, dimarahi istri ya. Iya dong. Ini dia. Dari @didit Abi. Apa bedanya pelin-pelan dengan berpikir matang? Kadang kita menjudge orang karena tidak tegas, tapi sebenarnya dia berpikir jauh ke depan. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Orang tidak tegas, kalau dikatakan dia tidak tegas, setuju nggak? Tidak. Orang tidak tegas akan merasa dia tegas, hanya dia sedang berpikir panjang. Hanya tidak bertindak karena masih berpikir panjang. Kalau ditanya kenapa tidak bertindak, masih saya pikirkan. Oke? Anda sulit bersabar dengan orang seperti ini. Apakah ada sebagai kekasih yang belum dilamar? Atau sebagai karyawan yang menunggu konfirmasi sebagai karyawan? Itu lihat. Nah, jadi kalau begitu jangan menyiksa orang dengan terlalu lama berpikir. Kata terlalu itu berarti ada kebaikan yang diterbengkalaikan. Kalau kita menyegerakan kebaikan, salahnya apa sih? Pikirkan itu. Kenapa kok berpikir lama sampai sekarang, wah selama ini gagal? Gitu kan? Kalau saya berpikir, selama ini salah terus, untuk apa kamu pikir lagi? Banyak kita itu tidak logis. Di dalam pertahanan kita bahwa kita mau berpikir, sebetulnya tahu nggak apa? Kita itu penakut. Maka kita menggunakan alasan berpikir panjang, mempertimbangkan sebagai alasan untuk menghindari resiko. Ayo, setelah saya nasihati ini, lalu orang bilang, tapi kan harus dipikirkan. Oh, berarti penakut. Karena kalau berani, segerakan kebaikan. Dengarkan ini. Ada kebaikan, yaitu memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Kebaikan. Good. Saya pikir. Ini butuh nggak? Ini mau mengobati anaknya di rumah sakit. Dipikir. Itu. Ini anak sudah sakit kaliren. Ini ya toh? Gemeter, bapaknya gemeter, ibunya gemeter, menunggu, yang ini mikir terus. Nyebelin nggak dia tuh? Nah orang ini kalau besar pengaruhnya bagi kebaikan banyak orang, coba, itu sudah dosa. Membiarkan orang-orang yang harusnya segera dapat kebaikan, ditunda karena dia penakut. Hatinya lemah, pikirannya kusut, mikir terus. Sekarang menyegerakan tindakan. Butuh uang, kasih uang, jebret, dimarahi istri ya biar. Iya dong? Kasih uang istri bilang kebanyakan, ya gitu. Tapi kan kebaikannya terjadi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kalau ada kebaikan yang bisa Anda segerakan, segerakan. Itu.
Masih dari Twitter @mt11hani, saya pilih satu lagi penanya kepada Pak Mario. Saya tampilkan di layar. Dari Neng Tami, Pak Mario, bagaimana membangunkan jiwa yang seyakin-yakinnya kepada yang kita yakini benar, berprinsip kuat? Makasih Pak, salam super. Salam super Ibu Neng. Bagaimana caranya membangunkan? Supaya yakin sekali, bagaimana caranya membangunkan? Gini, banyak orang mendengar tapi tidak mendengarkan. Mendengar tapi tidak mendengarkan. Banyak orang melihat tetapi tidak memperhatikan. Banyak orang berbicara tapi tidak bernilai. Lihat itu ya. Banyak orang menyentuh tidak mendamaikan. Padahal sentuhan kita kepada sesama harusnya mendamaikan. Nah, untuk orang-orang yang hidup tetapi tidak berada dalam kehidupan, kadang-kadang dia perlu dibangunkan dengan agak kasar. Rude awakening istilahnya. Dibangunkan, disadarkan dengan agak kasar. Seperti suka ngebut. Motor hampir nabrak truk. Lalu lemes di pinggir jalan. Ya dong. Jongkok, pegang setirnya. Kenapa bisa saya contohkan ini? Itu saya di Oro-Oro-Dowo di Malang, ngebut, belok, mau ke atas ke Jalan Ijen, papasan dengan truk. Sepatu saya nyenggol bumpernya. Sedikit sekali lalu saya diam, lalu di situ berkelebat semua doa ibu saya, doa ayah, cita-cita saya. Lalu demikian murahannya saya memperlakukan itu semua dengan hanya menikmati trek-trekan. Kadang-kadang Tuhan membangunkan kita dengan cara itu karena sentuhan yang lembut diabaikan. Nasihat dicemooh. Ya, itu sebabnya nasihatnya adalah apabila nasihat lembut bisa cukup bagi Anda, nikmati, laksanakan. Jangan sampai teguran kasar diperlukan. Itu. Apabila ada nasihat yang lembut, laksanakan, jangan sampai teguran kasar yang membangunkan. Baik, kita akan break lagi sebentar. Anda jangan kemana-mana karena masih ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan juga kepada Pak Mario. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Belum tentu yang paling dipercayai jadi presiden. Belum tentu yang jadi raja paling dipercayai. Masih juga pertanyaan dari sosial media. Kalau tadi sudah pertanyaan dari Twitter, sekarang saya pindah ke pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pak Mario. Kali ini dari Facebook. Saya tampilkan di layar. Satu pertanyaan dari Ahmadi JP. Apakah ketegasan itu harus kejam? Bagaimana dengan orang yang tidak tegaan? Terima kasih Pak Mario. Pak Ahmadi yang baik hatinya. It's not what you think you can do that is important. It's what you really do. Bukan yang Anda pikir bisa Anda lakukan yang penting. Tetapi yang betul-betul Anda lakukan. Banyak di antara kita merasa penting, merasa GR, dan marah kalau dibayar kurang karena merasa bisa melakukan banyak hal. Tapi atasan Anda tidak melihat keyakinan Anda itu kecuali Anda betul-betul melakukan. Jadi kalau kita mau tegas ini, itu bukan masalah kejam kepada orang lain. Orang tidak tegas itu kejam kepada dirinya sendiri. Karena seharusnya dia sudah mengalami kebaikan dengan melakukan kebaikan. Karena hukumnya adalah hadiah pertama bagi orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan. Nah, seorang yang tidak tegas, yang penunda ini, dia takut bertindak tegas karena takut kejam kepada orang lain. Padahal dengan tidak bertindak tegas, dia kejam kepada dirinya sendiri. Dia membiarkan dirinya menua, tidak jadi apa-apa. Dia menjadi ahli analisa. Tahu nggak gelar bagi orang-orang yang tidak bertindak karena mengevaluasi itu
Itu gelarnya MA, Master of Alasan. Berapa banyak orang tidak lulus kuliah karena sudah dapat MA, Master of Alasan. Ada saja alasannya tidak menyelesaikan skripsi itu. Ya, so kalau begitu yuk jangan takut berlaku kejam kepada orang lain, padahal pada saat itu Anda berlaku kejam kepada diri sendiri. Berkasih sayanglah. Coba sekarang, apakah Anda lebih disukai orang kalau wajah Anda ramah? Ramahkan wajah. Sudah, kalau ketemu orang. Iya toh? Good. Apakah Anda mudah diberi kalau Anda meminta? Minta. Bapak, saya akan senang sekali kalau diizinkan bekerja di sini. Bapak, saya akan senang sekali kalau saya gajinya dinaikkan. Kan baru. Nah, ya itu. Oke? See? Banyak di antara kita tidak pandai meminta. Sehingga tidak sering menerima. Kalau Anda tegas dan menyayangi diri sendiri, Anda lakukan sesuatu yang, satu, menjadikan diri Anda diterima dengan baik di lingkungan. Menjadikan diri Anda disukai. Lalu apa? Menjadikan diri Anda dipercayai. Karena kalau Anda dipercayai di desa, Anda jadi kepala desa. Ya. Kalau dipercayai di kecamatan, jadi apa? Jadi camat. Kalau dipercayai di Indonesia, jadi apa? Belum tentu yang paling dipercayai jadi presiden. Belum tentu yang jadi raja paling dipercayai. Jadi kalau begitu yuk jadi apa? Jadi manusia setingkat raja di hadapan Tuhan. Gitu. Manusia setingkat raja di hadapan Tuhan. Super sekali Pak Mario. Silakan pertanyaan berikutnya, saya persilahkan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Salam. Perkenalkan nama saya Aya, saya dari Makassar. Dari Makassar. Penyebab biasanya kita pelin-pelan itu karena adanya perbedaan antara hati dan logika. Dalam hal ini, apa kita harus mendengarkan suara hati atau logika kita? Terima kasih, selamat malam. Super sekali. Ini hati. Oke, lalu keluar suaranya. Banyak orang seperti berfilsafat tingkat tinggi tentang suara hati. Pertanyaannya gini, apakah hati Anda itu jujur? Kalau hatinya sering dusta, suaranya bohong. Oke, kedua, hati Anda dilatih mendengarkan siapa selama ini? Mendengarkan peramal-peramal? Ayo. Ramalan nasib dia dengar, ramalan cuaca tidak. Udah nasibnya jelek, sering kehujanan. Iya, lucu memang. Nah sekarang, dia bilang itu suara Tuhan. Super sekali. How do you know? How do you know itu suara Tuhan? Padahal setan juga pembisik yang ahli. Setan itu sudah berpengalaman lama sekali. Dia sudah melampaui berapa pemilu. Coba. Lalu Anda bergantung kepada suara hati yang tidak terpelihara. Yang di dalamnya tidak bergema nama Tuhan. Kenapa kita dianjurkan bertasbihlah pagi dan siang. Sebutlah nama Tuhanmu. Berdoalah menggunakan nama Tuhanmu. Semua agama menganjurkan itu supaya getaran di hati hanya Tuhan. Sehingga Anda dihipnotis, tidak mempan. Yang disenggol, hei, mau ditepok, mau diambil dompetnya, hei, apa kabar? Iya tuh, tidak mempan karena hatinya penuh dengan getaran nama Tuhan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berarti kalau Anda mau mendengar suara hati,
bersihkan dulu hati Anda dari kecenderungan-kecenderungan tidak jujur. Sahabatilah orang-orang baik. Sering-seringlah dengar ayat-ayat Tuhan yang dikumandangkan. Isilah dengan doa. Mulut yang digunakan untuk berdoa dan memuji sesama, jangan digunakan untuk mencemooh. Ya, mudah-mudahan dengannya hati Anda menjadi satu-satunya konektor yang solid. Broadband, wireless connection dengan Tuhan. Bayangkan itu. Sudah tidak pakai lagi modem atau apapun karena hati Anda langsung terhubung dengan Tuhan. Itu. Kami akan segera kembali sebentar lagi. Jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh. Bisa kita masuk pada kesimpulan program ini, Pak Mario? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Sebagian besar dari masalah dalam kehidupan kita adalah salah mempercayai orang. Ya. Tertipu dalam pernikahan, tertipu dalam bisnis, tertipu dalam pemilu. Itu karena kita salah memilih orang. Dan kita itu salah memilih orang karena kecenderungan kita menyukai orang yang mirip dengan kita. Sudah mulai kelihatan logikanya. Kesalahan-kesalahan terbesar dalam hidup adalah salah mempercayai orang. Kesukaan kita adalah mempercayai orang-orang yang mirip dengan kita. Jadi kalau kita tidak mau salah memilih orang, yang diperbaiki siapa? Diri kita. Karena hukum di dalam kehidupan ini adalah hukum kepantasan. Orang yang pantas tertipu akan tertipu. Itu sebabnya jika engkau tegas menghormati dirimu, Tuhan akan memantaskan jodoh yang menghormatimu. Kalau ada indikasi Anda memaafkan kalau dia selingkuh, dia akan selingkuh. Jadi kalau begitu, ketegasan kita menghormati diri adalah sebab bagi penghormatan orang lain di luar. Jadi hukum kata-kata bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya berlaku untuk anak buah yang baik akan memilih atasan yang baik, dan sebaliknya. Lihat itu. Partner bisnis yang baik akan memilih partner bisnis yang baik, dan sebaliknya. Jadi kalau begitu, ketegasan utama di dalam menghadapi pelin-pelannya diri adalah mengutamakan ketegasan untuk kebaikan. Jadi memperbaiki diri. Memperbaiki diri adalah sebab dari semua perbaikan dalam kehidupan kita. Lalu ada yang bertanya, di mana Pak di dalam diri ini yang diperbaiki? Awal dari semua perbaikan diri adalah perbaikan hati. Hati itu tempat kualitas terhebat dari Tuhan yang ada pada kita, yaitu cinta. Ini kelihatannya lebay, tapi ini bukan cinta lebay-lebayan. Cinta kepada sesama, cinta kepada orang tua, cinta kepada kebenaran, cinta kepada Tuhan. Orang yang bicara cinta itu lalu gagu, lalu gagap, karena dia menganggap cinta itu hanya cinta romantis. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita tidak pelin-pelan lagi. Yuk kita segerakan melakukan kebaikan. Yuk tergesa-gesalah melakukan yang ada di dalam kemampuan kita untuk segera menjadi pembaik kehidupan dan tidak berlama-lama di dalam ketidakjelasan. Kalimat penutupnya sederhana. Lebih baik salah tegas dan segera tahu cara memperbaikinya daripada berlama-lama tidak pernah tahu benar atau salah. Karena apabila kebenaran ditunda, sudah salah. Itu. Ketegasan dalam hati yang penuh kebaikan akan memperindah kehidupan. Terima kasih Pak Mario. Untuk kesempatan kali ini kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Sampai nanti tentunya di Mario Teguh Golden Ways.